Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel catatan Mas Suslan ya. Oke teman-teman, yang namanya daun kemangi pasti tak asing lagi ya kita mendengar, dan sangat familiar sekali karena daun kemangi ini biasa disantap ketika kita makan sebagai selingan ketika kita makan nasi gitu ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, ternyata daun kemangi juga memiliki kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh kesehatan tubuh kita teman-teman. Karena dalam daun kemangi ini memiliki mineral yang sangat banyak sekali ternyata teman-teman. Oke, saya ingin memberikan beberapa informasinya tentang kandungan-kandungan gizinya. Dalam 100 gram daun kemangi teman-teman, itu mengandung yang namanya abu sebanyak 1,7 gram, mengandung air sebanyak 85,0 gram, mengandung zat besi 1,0 mg, kemudian beta karotin 1282 mikrogram, dan juga mengandung energi sebanyak 43 kalori. Kemudian mengandung fosfor 106 mg, kalium 457,1 mg. Saya ulangi, kalium itu mengandung kalium itu memiliki angka di 457,1 mg, kemudian kalsium 35 mg, kemudian karbohidrat itu di angka 7,5 gram, kemudian karoten itu 1017 mikrogram, kemudian mengandung lemak 0,3 gram, natrium 10 mg, dan niacin 1,2 mg, kemudian protein sebanyak 5,5 gram, kemudian yang namanya riboflavin atau vitamin B2 sebanyak 0,10 mg, kemudian juga mengandung yang namanya serat atau fiber itu 8,4 gram, dan tiamina atau vitamin B1 0,06 mg, dan juga vitamin C sebanyak 30 mg. Jadi berdasarkan kandungan-kandungan yang ada di dalam daun kemangi ini, kita bisa menyimpulkan manfaat-manfaatnya yang sangat banyak sekali. Jadi kandungan gizi ini yang terdapat dalam daun kemangi ini dikatakanlah termasuk tinggi dan cukup tinggi. Kandungan yang termasuk dinyatakan tinggi itu seperti air, protein, serat, fosfor, kalium, bikarotin, karotin total, dan niacin serta vitamin C teman-teman. Nah, berdasarkan dari unsur-unsur yang termasuk tinggi tadi, kita mendapatkan sebuah yang namanya manfaat dan khasiat dalam yang pertama itu sistem peredaran darah, menjaga gula darah tetap stabil, mencegah terjadinya stroke, meminimalkan yang namanya penyakit sistem pembuluh darah atau gangguan sistem pembuluh darah, kemudian menurunkan risiko terjadinya hipertensi atau darah tinggi, kemudian dapat menurunkan yang namanya kolesterol jahat teman-teman, dan meningkatkan kolesterol baik dalam darah. Kemudian untuk sistem integumen seperti kulit, rambut, kuku, dan sebagainya itu dapat meminimalkan risikonya munculnya jerawat, menjaga dan meningkatkan kesehatan kulit, juga mencegah penuaan dini atau keriput di wajah akibat penuaan. Dan berikutnya sistem reproduksi dan bayi, mendukung perkembangan janin, kemudian menjadi salah satu pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan produksi, kesehatan sistem reproduksi. Jadi saya ulangi, sistem reproduksi dan bayi itu yang pertama mendukung perkembangan janin dan sebagai pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi, dan juga baik untuk ibu hamil teman-teman. Kemudian sistem saraf dan otak, menunjang yang namanya kesehatan saraf, memberikan manfaat neurologis dan membantu berlangsungnya fungsi otak dengan baik. Kemudian untuk sistem tulang berulang nih ya teman-teman, sistem rangka itu menguatkan kesehatan tulang, meminimalkan risiko dan mengatasi osteoporosis, menjaga pertumbuhan tulang, juga dapat mencegah yang namanya peradangan sendi.
kemudian sistem ekskresi dan urinaria. Nah, itu dapat mencegah risiko terbentuknya batu ginjal, kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa atau pH potensial hidrogen dalam tubuh, kemudian menjaga kerja ginjal dalam menyaring zat sisa makanan agar lebih optimal, kemudian kesehatan mulut dan gigi, jadi menopang pertumbuhan gigi, memperbaiki kesehatan gigi apalagi di masa-masa pertumbuhan anak ya, dan membantu pembentukan air liur di rongga mulut teman-teman. Kemudian sistem kekebalan tubuh juga sangat membantu sekali karena bertindak sebagai antioksidan dan juga menangkal berbagai radikal bebas yang bisa menimbulkan kerusakan oksidatif di dalam tubuh teman-teman. Kemudian juga memperkuat yang namanya sistem imun. Kemudian sistem otot juga sangat terbantu sekali. Dalam sistem otot dapat membantu dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel organ tubuh. Kemudian mengatur kontraksi otot dan detak jantung, menurunkan risiko kram otot, ya kan? Dan juga dapat membantu pembentukan massa otot, mampu memperkuat dan melenturkan otot, membantu pemanfaatan penggunaan protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel juga teman-teman. Dan juga dalam sistem pencernaan juga dapat mencegah terjadinya kanker, terutama kanker usus besar. Kemudian menjamin kesehatan sistem pencernaan teman-teman. Kemudian berikutnya sistem pernafasan, itu juga dapat meningkatkan, mencegah gangguan yang namanya gangguan pernafasan atau mencegah risiko terjadinya infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Kemudian juga dapat mencegah risiko asma teman-teman dalam sistem pernafasan kita. Kemudian dapat juga meningkatkan yang namanya sistem indera, baik itu kesehatan retina mata ataupun sistem indera perasa, indera penciuman kita juga. Nah, itu akan dapat kita dapatkan dari manfaat dari kandungan-kandungan yang tinggi tadi teman-teman. Kemudian untuk kesehatan secara umumnya yaitu mendukung pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh melalui keringat, urin dan lain sebagainya. Kemudian mencegah yang namanya risiko terjadinya terkena kanker, mengatasi dan meminimalkan terjadinya kita terkena diabetes, kemudian membantu menurunkan berat badan, mencegah berkurangnya nafsu makan, membantu pembentukan DNA, kemudian dapat memperbaiki keseimbangan cairan tubuh, kemudian sebagai alat transportasi nutrisi di dalam tubuh juga teman-teman, menghasilkan energi dan meminimalkan risiko dehidrasi. Jadi banyak sekali teman-teman. Selain itu juga menjadi sumber energi, meminimalkan terjadinya penyakit yang ditimbulkan dari namanya peradangan sendi, dan selalu meningkatkan dan menjaga stamina teman-teman, meningkatkan sistem metabolisme, juga menyangga sistem pelumasan sendi atau sistem sendi kita agar menjadi lebih sehat. Nah, itulah teman-teman manfaat dari kandungan-kandungan yang ada di dalam daun kemangi. Jadi kandungan gizi yang tinggi dan katakanlah cukup tinggi, diantaranya air, protein, serat, fosfor, kalium, beta-karotin, karotin total, niacin dan vitamin C, itu memiliki manfaat-manfaat yang tadi saya uraikan teman-teman. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya, catatan Mas Ruslan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Indahnya berbagi, walaupun ilmu-ilmu yang sederhana ini semoga bermanfaat untuk teman-teman, keluarga, dan siapapun yang sedang mencari informasi-informasi tentang manfaat daripada sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita, yang harganya pun juga murah
dan mudah didapat ya teman-teman ya. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari catatan Mas Ruslan.